Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah dan teman-teman yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yang jika sekiranya kita mau menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Salawat menyertai salam mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang satu-satunya nanti pada hari kiamat yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Yang dengan syafaat itu kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim dan laki-laki dan perempuan. Dan ilmu yang dimaksud di sini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tapi juga pengetahuan umum seperti sains, budaya, dan teknologi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Bajah dari Anas radhiyallahu anhu. Hadirin teman-teman yang berbahagia, setiap perintah yang Allah dan Rasulnya berikan kepada manusia, tentu perintah itu memiliki hikmah, fadilah, dan keutamaan. Atas perintah itu, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Tentu juga memiliki beberapa keutamaan, diantaranya keutamaan itu adalah yang pertama, orang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu allazi amanu minkum wallazina utul ilmi darajat." Artinya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan bahagia di dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu.
Itulah beberapa keutamaan menuntut ilmu, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain yang akan didapatkan ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Namun perlu diketahui hadirin dan teman-teman sekalian, bahwa untuk mendapatkan keutamaan itu, maka perlu seorang menuntut ilmu, termasuk kita semua, untuk mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa itu? Perbaiki niat. Hasil dari setiap pekerjaan tergantung dari niat awal kita untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu, kita niatkan agar ilmu yang kita dapatkan, kita mampu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niat yang baik dalam menuntut ilmu, maka dengan ilmu yang kita dapatkan tidak membuat kita sombong dan memandang enteng orang lain. 2. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 3. Tawakal, yaitu menyerahkan kepada Allah kesungguhan yang dilakukan dalam menuntut ilmu. 4. Berdoa. 5. Memperhatikan materi atau fokus pada setiap penjelasan yang disampaikan oleh guru. Mungkin disinilah ceramah sempat yang saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.